Shalom, selamat berjumpa kembali di dalam renungan firman Tuhan lewat channel Kebenaran Iman. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah makin melimpah atas kita semua. Sebelumnya, marilah kita berdoa. Bapa di sorga, puji syukur kami naikkan kepadamu atas kasih karunia dan penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami hingga detik ini. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami, agar kami dapat memahami dan melaksanakan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Kita akan membaca dari kitab Amsal pasal 10 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengalami kekecewaan dengan orang lain dan membiarkan rasa sakit hati berkecamuk, mengalami kepahitan, maka kebencian akan mulai bertahta atas hati kita. Kata kebencian memiliki nuansa yang menunjukkan permusuhan dan perasaan yang antipati yang berkepanjangan. Kebencian dapat menjadi suatu emosi yang kuat yang mendorong seseorang atau kelompok untuk mencelakai seseorang atau kelompok yang dibenci. Kebencian merupakan racun yang menghancurkan seseorang dari dalam, menghasilkan kepahitan yang menggerogoti hati dan pikiran kita. Rasa benci itu tumbuh dan berkembang, mendorong untuk melakukan suatu tindakan yang negatif. Tindakan itu bisa berupa tindakan fisik ataupun non-fisik, yaitu berupa ucapan negatif atau ujaran kebencian. Saudaraku, di masa kini, ujaran kebencian itu dapat dengan cepat tersebar ke berbagai penjuru lewat media sosial. Ketika kita tidak hati-hati dalam mengungkapkan perasaan kita, bisa saja melukai hati banyak orang. Akibatnya dapat menciptakan situasi yang tidak nyaman. Betapa besar dan buruknya akibat dari ujaran kebencian itu. Sesama saudara bisa saling berselisih. Orang-orang saling menjatuhkan dan saling menghujat. Sesama kawan bisa saling bertengkar dan lain-lain. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai orang beriman, bagaimanakah kita seharusnya memaknai kebencian yang kerap terjadi di tengah masyarakat? Mari kita membaca dari kitab Imamat pasal 19 ayat 17. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Saudara, kebencian merupakan dosa di dalam hati karena merupakan racun atau akar pahit bagi jiwa manusia. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita agar kita tidak menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar tidak tumbuh akar yang pahit. Rasul Paulus menekankan
untuk tidak memberi ruang bagi amarah dan kebencian. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Efesus 4 ayat 31. Setiap kita bisa saja mengalami sakit hati dan bahkan rasa benci karena dilukai atau dikhianati, dikecewakan. Namun, marilah kita segera ingat akan firman Tuhan. Kebencian hendaknya tidak dibiarkan bertahta dalam hati kita. Belajar dari teladan Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kasih. Kasih itu tidak membenci, kasih itu melayani, kasih itu sabar, kasih itu memberi dan berkorban, kasih itu rendah hati. Marilah kita terus belajar dan meneladani Yesus Kristus yang telah mengalahkan rasa kebencian dengan kasih dan mengampuni. Kendati itu sulit dilakukan karena iblis akan terus-menerus mengintip dan menggoda kita setiap saat untuk menanamkan kebencian di dalam hati kita. Yesus datang ke dunia untuk mengakhiri kuasa kebencian. Ketika Dia dibenci, diolok, difitnah, diludahi, disalibkan, Dia tidak pernah balik membenci, namun Dia justru mengampuni. Yesus memberi kita sebuah contoh tentang bagaimana kita seharusnya menanggapi. Ketika Ia diejek, Ia tidak membalas dengan ejekan. Ketika Ia menderita, Ia tidak mengancam, tetapi menyerahkan dirinya kepada Allah yang akan menghakimi dengan adil. 1 Petrus 2 ayat 23. Demikian juga Yesus memberitahu kita, jika seseorang mengejek kita, kita seharusnya menanggapinya dengan lemah lembut dan tanpa menyerang. Kasih akan memampukan kita untuk mengampuni. Mengasihi adalah teladan terbesar yang disampaikan Yesus kepada kita. Tuhan tidak merancang kita hidup dalam sifat-sifat negatif seperti membenci, memfitnah, dan sebagainya. Tuhan merancangkan kita untuk hidup dalam kasih-Nya yang dipenuhi dengan segala hal yang baik seperti kesabaran, kasih persaudaraan, dan perdamaian. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita untuk meneladani sikap-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah atas firman-Mu. Jadikanlah kami orang-orang yang mampu meneladani sikap-Mu di dalam menghadapi segala bentuk perlakuan yang menimbulkan rasa sakit hati, rasa marah, dan kebencian yang akan menimbulkan pertengkaran dan perselisihan. Mampukan kami untuk selalu mengampuni dan mengasihi. Kami mohon supaya Roh Kudus-Mu melembutkan hati kami. Tuhan, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya damai sejahtera turun atas bangsa dan negara kami. Lepaskan kami dari rasa saling curiga dan saling membenci.
Biarlah kasih-Mu memenuhi hati kami dan memancar keluar, sehingga kami boleh memberikan respon kasih kepada orang-orang sekitar kami. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini sedang berupaya melakukan pencarian terhadap kapal selam Nanggala 402. Lindungi seluruh tim pencarian agar tetap dalam keadaan sehat, sehingga mereka memperoleh hasil yang baik sesuai kehendak-Mu. Berikan ketabahan dan kekuatan hati bagi keluarga awak kapal yang dengan penuh harap menantikan kehadiran keluarganya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa pada renungan berikutnya.